Aduh gila, ribuan gue casting. Cuma 2 yang keterima, cuma 2. Ya Allah Tuhan. Waduh gila, sampai begitu banget. Itu penolakan kan ya. Ibuku bilang gini, Mbak, emang kamu mesti tahu diri. Diri sendiri aja, bangun aja mau kesini. Gak mungkin. Diri kita sendiri aja sudah ngomong gak mungkin. Kenapa sih harus gue yang mengalami ini? Kenapa sih di aku kejadian seperti ini gitu. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Masih ngobrol sama tetangga kita Mbak Asri Welas di Daniel Tetangga Kamu. Dan guys, jika kalian hanya pengen ngedengerin versi audionya aja, please listen to our podcast. Tinggal search aja Daniel Tetangga Kamu, dan gue yakin ketika kita mendengarkan hal-hal yang baik, otomatis pikiran kalian pun juga akan tercerahkan dan tertransformasi menjadi yang lebih baik juga. So please check out all our digital podcast, dan itu semua udah available in all digital platform podcast. Anyway, kembali lagi ke tetangga kita Mbak Asri. Lalu akhirnya Mbak Asri langsung gara-gara suami takut istri, di situ benar-benar meledak banget di dunia acting. Iya. Dari modeling sama nari, kenapa bisa ke acting? Nah, jadi penari tuh makin tua makin gak dicari. Oke. Udah kendor-kendor, ada yang baru. Ini kan yang grace yang di depan tuh kan biar seneng liatnya kan. Bentar, makin tua itu umur berapa biasanya? Ya kalau honornya 1 udah naik. Ya. Terus juga nafasnya juga udah 20-an biasanya 20-an. Oh 20-an tapi gitu ya? Enggak, tapi banyak juga sekarang penari yang 30-40 ada juga sekarang. Cuma waktu itu callingan menjadi agak turun lah ya. Terus kemudian ditambah lagi papaku meninggal ya. Umur aku 17 tahun lah. Mau kuliah, sehingga ibu yang nyari uang cuma ibu sendiri. Jadi aku harus pikir gimana caranya dapat uang lebih banyak lagi. Daniel, kayaknya kau jadi pemain sinetron asik deh. Cuman gitu aja ya? Wah jadi pemain sinetron nih kayaknya oke nih. Iya. Nah waktu itu pengajaran Mas Guru itu ya, kalau kita lagi briefing, kalau habis nari itu kita biasanya briefing. Terus dia suka bilang gini, Asri, nah besok kalau udah jadi pemain sinetron, pemain film jangan sombong gitu. Kok aku sih, kenapa contohnya aku terus? Aku suka digituin sama Mas Guru. Wow. Iya gak apa-apa kamu gitu. Nah ini apa tanda-tanda dia ngomong gitu melulu gitu. Terus aku coba casting. Coba deh ya casting gitu ya. Casting pertama masih ingat? Casting pertama. Pertama kali banget. Casting pertama kali banget. Aku ribuan casting Daniel. Ribuan casting, tapi yang keterima paling 2. Beneran deh. Beneran, makanya tapi yang gak pantang menyerah justru ibuku yang nyemangatin. Oke. Iya, pernah aku juga jadi presenter tuh di salah satu TV ya. Terus masuk Daniel, kontraknya 30 episode. Wow. Tapi 3 episode dirumahin. Setelah 3 episode dirumahin? Dirumahin. Terus aku bilang gini, kenapa? Kita ngedit suara kamu pusing. Suara kamu cempreng banget. Kamu sebenarnya cacat vokal loh Asri. Cacat vokal dibilangnya? Iya kan cempreng. Ya bener lah. Ya ampun. Oke. Kan emang gak enak didengar. Kan kalau zaman tahun 90-an 80-an itu kan yang diminati kan selamat malam. Bertemu lagi dengan saya ya kan. Itu aja masih cempreng. Ya kan. Nah itu kan. Nah itulah. Akhirnya gue bilang tuh katanya, ya kamu tuh gak bakal dapet peran bagus atau jadi presenter bagus. Kalau gak kamu latihan vokal, kalau gak operasi pita suara gitu. Waduh gila. Sampai begitu banget. Itu penolakan kan ya. Terus ibuku bilang gini, Mbak, emang kamu mesti tahu diri. Kamu emang cempreng. Memang gak enak suara kamu. Makanya cari casting yang memang yang gak enak. Emang butuh suara cempreng. Iya. Dia ngomong gitu. Jadi maksud dia bilang jangan marah sama diri kamu sendiri. Wow. Jangan kecewa sama diri kamu sendiri. Justru kamu dari kecewa itu, dari apa yang kamu gak bisa, jadi kekuatan dong. Wow. Kata dia gitu. Jadi
ibu yakin pasti ada part kamu di mana kamu bangga jadi diri kamu sendiri. Justru kelemahan kamu malah jadi kekuatan kamu yang unik gitu. Iya. Wow. Kata ibuku gitu. Ibu doain kamu sukses. Jangan patah semangat. Aduh gila ribuan gue casting. Cuma 2 yang keterima cuma 2. Ya Allah Tuhanku. Itu juga apa ya cuma seliweran gitu. Ya gak apa-apa ya namanya proses hidup ya. Sampai akhirnya aku masuk ke Suami-Suami Takut Istri. Itu juga kayaknya di dalam situ yang berperan. Gak ada yang standar, semuanya extraordinary. Semuanya mungkin yang sering dikasih, lu ada cacat fisik, lu ada cacat vokal, kan? Lu ada. Iya, semua kayaknya Bang Tigor kegedean banget badannya. Gue welas kekecilan banget, cempreng banget. Gue waktu itu 45 beratnya. Gila, gitu. Jadi kecil banget. Jadi bener-bener kayak Olive Popeye. Iya. Jadi dipasangin sama Tigor yang gede. Yang Popeye banget gitu. Iya gitu. Jadi itu dia tuh yang bikin jadi ya ampun ini. Makanya aku tuh Mas Guru suka bilang ya waktu kita jadi penari. Kita itu kalau setiap mau tidur punya mimpi apa semuanya. Kalau kamu punya mimpi jangan takut untuk berhayal. Hayalnya kalau kamu pas mau tidur. Sambil mikir sambil aku belum punya apa ya, aku mau punya ini, aku pengen coba apa ya, aku coba ini ya. Itu nanti dibawa ke alam bawah sadar ketika tidur. Wow. Pas bangun, alam bawah sadar kamu akan mendrive kemana tujuan hidup kamu. Wow. Mungkin kalau di Islam ngomongnya tahajud, kita berdoa. Mungkin kalau di dalam Kristen mungkin kita bisa berdoa sebelum tidur. Sebelum makan atau apapun sehingga alam bawah sadar kita tahu cita-cita kita apa. Tapi bener loh, setiap aku pengen mau jadi apa dan cita-cita hidupku di drive ke situ. Wow. Jadi gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Ditanamkan itu di alam bawah sadar ketika tidur, bangun di drive ke situ. Karena apa? Karena sekarang ini di dunia nyata ini buka handphone aja isinya negatif. Diri sendiri aja bangun aja mau kesini gak mungkin. Diri kita sendiri aja sudah ngomong gak mungkin. Gitu. Jadi orang lain aduh terpaan. Aduh ya Allah Tuhanku. Di setiap sosial media atau pemberitaan isinya semua negatif. Jadi apa yang Mas Guru suka bilang, tanamin positif dalam hatimu. Pikiran, hati, tujuan sama. Ingat gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Jadi teguh sama itu. Jadi sebuah pasti kun fayakun yang terjadilah. Asal pikiran, hati sama tujuannya selaras. Ketika ada enggak aja, bagus itu setan tepuk tangan. Orang lain di sekitar surrounding yang mendoakan tidak baik tepuk tangan. Jadi yang menentukan hidup ini dirimu. Minta doa sama Tuhan sama keluargamu. Cuma itu yang bisa bantu hidupmu. Dan menarik banget Mbak Asri. Actually beberapa bulan terakhir ini gue sendiri juga udah mulai sebelum tidur. Gue doa sama Tuhan. Gue bilang kayak Tuhan kalau misalnya mau ngomong, mau bicara, coba bicara melalui mimpi. Gitu. Jadi gitu? Iya. Saya karena ketika kita tidur kita benar-benar kayak udah saat berserah banget. Kita gak mikir, kita gak ada logika. Kita gak. Jadi coba kalau misalnya mau ngomongnya ketika lagi tidur gitu. Saya justru malah excited gitu kayak nanti. Dan hal pertama yang saya lakuin sekarang ketika ngambil handphone adalah nyatet mimpi saya. Jadi saya udah punya beberapa dream journal yang mungkin hari ini saya gak ngerti ini maksudnya apa gitu. Tapi saya ngerasa kayak Tuhan lagi coba bicara melalui mimpi gitu. Dan of course mimpinya sendiri harus kita doakan juga gitu ya. Maksudnya tanya lagi gitu. Ini mimpinya beneran dari Tuhan atau bukan gitu. Dan saya juga ngobrolin sama istri saya. Artinya apa? Contoh ada satu saya mimpi ketemu seorang desainer. Kita lagi nginep di villa di puncak gitu. Dan abis itu si desainernya kayak nangkep seorang pembunuh yang lagi buronan gitu. Yoi, random banget. Terus desainernya kayak dia seorang pembunuh dan dia itu udah lagi buronan lah, lagi dicari-cari gitu kan. Nah, jadi dia di villa tersebut, saya ketemu sama dia abis itu lu nangkep dia? Iya Nil, cepetan Nil, tolong panggil polisi. Gue keluar, gue nelfon panggil polisi. Pas gue balik lagi,
Dan abis itu ternyata si buronannya itu udah sama geng-geng yang lainnya, si desainer yang lagi nangkep ini malah udah mati gitu. Dibunuh gitu kan. Terus? Dan saya langsung takut, saya langsung keluar, kabur gitu. Nah, ada apa lalu ini? Ada apa? Nah, saya ceritain ke istri saya. Itu saya catat tuh di handphone saya. Istri saya bilang, itu menarik ya. Kayaknya mungkin ini menjelaskan ada orang yang ngerasa dia bisa mengontrol sesuatu yang mungkin bisa membunuh diri dia. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kayak mungkin ada sebuah dosa yang dia pikir, gak apa-apa lah, gue bisa handle kok. Gue bisa handle kok ini, gue pasti bisa. Tapi ternyata dosa itu malah membunuh dia. Gitu. Gue bisa nangkep, gue bisa kontrol ini. Tapi ternyata hal tersebut yang malah mengontrol hidup dia gitu. Dan akhirnya malah membunuh dia, membawa dia ke kematian. Dan gue kayak, wow, ini Tuhan lagi pengen ngomong ini, siapa nih temen gue yang lagi ya ampun. Ya kan, apakah ada desainer, apakah dia ini segala, gue jadi pikir-pikir segala. Tapi di situ sih kayak pas lagi melalui mimpi tuh kadang-kadang Tuhan ngomong sama kita gitu. Dan kalau misalnya dari Mbak Asri sendiri tadi bilang bahwa di situ secara subconscious akhirnya Tuhan malah ngedirect. Iya. Even ketika kita membuat sebuah keputusan itu didirect dari si subconscious tadi tuh yang mungkin malamnya kita doakan. Iya, gitu, itu dia tadi. Jadi tujuan hidupku itu I just go with the flow. Jadi I just go with the flow dengan doa yang aku panjatkan. Kemudian aku drive kemana nih hari ini? Oh, hari ini aku ada apa ya? Sampai ketika anakku juga sakit. Ya. Gitu, jadi si Ibran ini ada virus di darahnya. Ada virus di darahnya. Itu berapa juta orang baru ada gitu. Jadi, nah terus aku tuh yang pengen, aku ini kan kesembuhan buat dia. Pastinya. Dia juga supaya dia bisa sekolah seperti anak-anak lain dan mengerti juga dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya. Aku kan gak selalu ada sama papahnya. Kalau aku gak ada sama papahnya, dia harus bisa stand up untuk dirinya sendiri. Betul. Ya. Sekarang aku masih ada, masih harus support. Jadi aku pernah sampai gini, Ibran kenapa ya ini? Kok perkembangannya tidak seperti anak-anak yang lain. Karena memang dia 6 tahun seperti 4 tahun. Ya, terus kemudian tiba-tiba dia tuh bisa. Jadi kalau kamu lihat anakku, itu di sininya tuh ada bekas-bekas gatal-gatal. Jadi dia tidak mulus. Eczema. Kayak eczema gitu. Jadi dia itu bisa tiba-tiba karena virus di darahnya itu bisa tiba-tiba dia itu alergi sama susunya sendiri. Susunya dia tiba-tiba alergi sama kentang. Tiba-tiba alergi sama brokoli gitu. Langsung gatal-gatal. Iya. Jadi tergantung virusnya itu. Nah kan aku mikir ya, ini gimana caranya? Sampai akhirnya aku lagi syuting sama Ernest, susah sinyal. Aku ketemu sama Maya Hasan. Maya Hasan tuh punya terapi yang bicaranya sama darah. Iya. Terapi yang bicaranya sama darah. Iya. Oke. Sehingga pas aku lagi pusing-pusing gitu ya, aduh gimana ya anakku lagi gatal-gatal ya misalnya saat itu. Iya, terus katanya Maya Hasan, Mbak Asri tahu nggak aku punya terapi frekuensi. Oke. Suaranya dari frekuensi darah. Jadi darah itu bersuara, semua elemen di badan kita tuh bersuara. Badan kita tuh seimbang atau enggak. Ini gue baru aja pelajarin again, kalau ini 3 bulan yang lalu. Yes. Kalau misalnya frekuensi yang baik kalau gak salah 441 Hertz kalau gak salah, saya lupa. Jadi frekuensi 441 ini emang frekuensi yang membawa damai, membawa sukacita dan cocok sama frekuensi. Karena badan kita ini kan 2/3-nya air. Iya. Dan air itu mempunyai frekuensi gitu. Jadi frekuensi 441 ini itu yang bisa bikin kita damai. Atau 439, sorry. Gue mungkin salah, nanti gue harus cek lagi. Kayaknya 439, sorry. 439. Nah, lalu pada Perang Dunia Kedua mereka baru nemuin
untuk menaikkan frekuensinya jadi 441. Untuk dinaikkan sehingga orang lebih agresif, orang lebih cepat marah, dan mereka butuh itu supaya perang. Si 441 ini gitu, frekuensi 441. Dan itu dia adanya di mana? Di Jerman situ mereka ngelakuin research ini segala kayak gitu. Jerman. Ini dari Jerman ya. Yes. Nah, jadi si frekuensi 439 I think ya, itu atau dibawa mungkin kemana? Itu si frekuensi yang bikin kita lebih chill kayak gitu. Cuman sekarang ini musik untuk bisa mendapatkan attention dari, dan itu bisa kayak kok gue jadi pengen enak denger gitu, mereka harus naikin ke 441. Dan kadang-kadang musik itu malah bikin kita jadi marah, jadi anxiety, sering ketakutan, ya karena frekuensinya frekuensi si 441 itu gitu. Betul. Misalnya. Jadi it's quite interesting sih. Jadi aku tuh kaget banget. Jadi gini, Astrid tahu nggak, Mbak Maya itu ada terapi harpa. Harpa. Oke. Kan pemain harpa. Oke. Dia punya terapi itu, terus dia 15 tahun dia sekolah di Amerika. Nah, dia pulang sekarang, dia terapinya darah. Jadi gini, Asri mau gak dicek Ibran, kenapa? Asri gak usah cerita, nanti semua si research dia akan bercerita sendiri darahnya, menyampaikan kepada kita. Oke. Iya, terus aku semua laporannya ada, terus aku kaget banget. Bener semuanya. Jadi aku bilang gini, Mbak Maya, jadi di kepalanya di bagian sini itu mengalami penurunan. Apakah bisa jadi di balance? Bisa ternyata Daniel. Wow. Terus darah, parasit di darahnya gimana ya, kita bicara sama darahnya supaya virusnya makin lama makin gak ada dan jadi seimbang. Wow. Oke. Wow. Nah jadi ya aku langsung. Ini susah sinyal kan 2021. Baru kemarin susah sinyal 2. Oh, di susah sinyal 2. Oke. Iya, baru kemarin. Itu kan dia kan bukan dunia kedokteran kan. Sebenarnya kan maksudnya itu ilmu juga. Sebenarnya dia bisa dibilang dokter ya. Karena kan itu lain hal. Tapi akhirnya kita taunya itu sebagai terapi. Nah, ya aku bersyukur lagi anakku sekarang, Daniel, anakku tuh kalau ngatup berdarah Daniel. Giginya. Jadi sampai sekarang nih umur 6 tahun sudah maksudnya dengan Mbak Maya sudah tumbuh gigi, sudah bisa ngunyah dan hilang darahnya. Oh, thank God. Wow. Jadi di terapi dengan melalui frekuensi dan dan elemen air tadi gitu. Ditetesin di sehari 3 kali gitu. Kita sampaikan kepada darahnya untuk jadi stabil. Wow. Dan akhirnya udah gak berdarah lagi, dan itu berarti kemajuannya signifikan banget. Sekarang dulu marah-marah ya, suka tantrum, sekarang udah gak terlalu karena dia kan gak bisa menyampaikan apa yang dia mau kan. Betul. Karena dia ngomongnya belum jelas, dia belum tahu. Terus kemudian yang di kepala atas sama di bawah ini banyak penurunan, nah itu mesti dinaikkan. Nah itu ada prosesnya. Jadi semua ketemu. Oh, that's amazing. Jadi itu kan doa yang aku panjatkan juga, siapa yang bisa menangani anakku gitu ya di dalam tidurku. Tuhan kirimin. Iya. Jadi banyak banget gitu yang yang bisa bikin sebenarnya semua ada solusinya. Kadang-kadang kita dalam hidup suka mikir, gila men, hidup gue berat banget. Kok gini banget, apa yang kita mau, kenapa gak kesampaian sih, kenapa sih harus gue yang mengalami ini, kenapa sih di aku kejadian seperti ini gitu. Ternyata semua punya rahasianya. Mungkin kalau aku gak dikasih Ibran, aku cepat putus asa. Gak bisa apalagi what next dalam hidupku, what next. Karena adanya Ibran aku jadi fight, mau apapun gue mesti stand up, gue mesti jalanin, gue mesti cari, gue mesti produktif. Ya. Kadang-kadang kan di dunia ini ya, maksudnya di dunia yang fana ini, di depan kamera, rasanya juga suka capek loh menghadapi apapun kan. Kayaknya aku pikir it's enough gitu misalnya. Tapi ternyata emang duniaku di sini dan aku enjoy every moment. Wow. Gitu. Ya memang ada what next. Tapi memang itu perjalanan hidup. Jadi harus kita syukuri semuanya. Jadi aku merasa ini adalah
proses yang aku sama suamiku harus jalani. Mungkin ada sesuatu hal yang kita gak sadar kita menyakiti orang lain. Karena apa yang kita hasilkan atau anak ini lahir, kenapa jadi gak bisa melihat. Jadi aku menanggapi kehidupan ini isinya cuma masalah. Ya mungkin aja ini adalah kesalahan aku sama suamiku.